syar'an ghufrana ma taqaddama min dhanbi hadis kaum muslimin seluruh jamaah salat tarawih al-fajr dua nama semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah perjalanan waktu tak terasa dari ini telah mengantarkan kita memasuki hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan. Harapan dan doa semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga memasuki malam ini semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, seluruh jamaah para abu yang dirahmati oleh Allah, satu di antara argumentasi kenapa bulan suci Ramadan mendapatkan predikat Sayyidus Syuhur, pemimpin dari seluruh bulan, terutama karena di bulan ini Allah telah memilih untuk diturunkannya kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sanadul maqala alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Oleh karena itu, salah satu aktivitas yang harus kita lakukan dalam mengisi kegiatan selama di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran. Kita berusaha agar bagaimana ketika membaca Al-Quran harus betul-betul tartil. Apa itu tartil? Kata Sayyidina Ali kalau wajah at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus berusaha memperbagus bacaan huruf Al-Quran. Kita harus mengetahui sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat huruf Al-Quran, sekaligus kita mengetahui bagaimana cara intiqad dan waqafnya, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, kesempatan yang terbaik untuk sama-sama mengisi kegiatan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan lisan kita, kemudian kita fahami isi kandungannya, kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Argumentasi yang kedua kenapa bulan suci Ramadan mendapatkan predikat Sayyidus Syuhur, karena di bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan yang terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Ketika kita melihat asbabun nuzul dalam surat Al-Qadar, ketika Rasulullah SAW bercerita mengenai masalah seorang laki-laki Bani Israel yang telah memanggul senjata sebanyak 1000 bulan. Disitulah kemudian Rasulullah SAW selalu berharap dan munajat kepada Allah agar umatnya kelak diberikan kesempatan sehingga bisa menjalankan amal soleh, berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Disitulah kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, qad ja'altu ummati aqsarul umam wa aqalluha a'malan." Ya Allah, Kau jadikan umatku usianya pendek-pendek sementara amalnya sedikit. Berikan kesempatan kepada umatku ya Allah sehingga bisa menjalankan amal soleh, berjuang lillahi kalimatillah selama 1000 bulan. Disitulah kemudian munajat Rasulullah SAW dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga khusus kita sebagai umat Rasulullah setiap Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasul, andai kata malam ini saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang hendak saya baca?"
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Nisa, andai kata malam ini kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, hendaklah kamu memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Inti doa agar seluruh dosa yang pernah kita lakukan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari ketika Allah takdirkan masuki bulan suci Ramadan, manfaatkan dengan sebaik mungkin agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu yang terakhir, satu di antara argumentasi kenapa bulan suci Ramadan mendapatkan predikat Sayyidus Syuhur, karena di bulan ini khusus bagi orang yang beriman telah diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga lewat pendidikan puasa, lewat madrasah Ramadan, sehingga diharapkan kualitas ketakwaan kita betul-betul meningkat, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya. Puasa yang seperti apa yang mampu mengantarkan menuju pribadi orang-orang yang bertakwa? Sebagian ulama menyatakan, man salima siyaduhu minal ma'asi qawlan aw fi'lan. Puasa yang mampu mengantarkan manusia menuju pribadi orang-orang yang bertakwa. Ketika puasa tidak hanya sebatas menahan, tidak makan, tidak minum pada siang hari, tapi lebih dari itu kaful jawari anil asa, berusaha untuk menyelamatkan anggota tubuh ini jangan sampai menjalankan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah semoga dengan pendidikan puasa sehingga diharapkan kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sekian seluruh untuk apa yang sudah saya sampaikan, semoga disenangi kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.